Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video yang ketiga. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Radi Mujadi, NPM 2018 020113, dari tugas manajemen strategis yang dibina oleh Ibu Purna Kusumayana SPMP. Sekian waktu, saya akan membacakan judul makalah atau video saya yang ketiga, yaitu tentang faktor internal dan eksternal pada pengembangan usaha gula merah tebu. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor internal atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta faktor internal atau peluang dan ancaman yang tengah dihadapi perusahaan. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor internal atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang tengah dihadapi perusahaan. Menurut Rangkuti atau 2006, analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh formulasi strategis yang tepat. Analisis SWOT memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, model analisis ini mampu mendeteksi setiap kelemahan dan kelebihan sebuah institusi. Sehingga bermanfaat dalam minimalisasikan terjadinya di masa akan datang. Analisis faktor internal eksternal merupakan metode analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, dapat diketahui faktor internal dan eksternal dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan analisis faktor eksternal dan internal untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik berupa kekuatan, kelemahan, dan mampu, peluang, dan ancaman. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan usaha gula merah tebu pada OKM Bumi Aceh Asen, hingga dapat dijadikan usaha referensi dalam tindak lanjut usaha. Metode penelitian yaitu adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah software Microsoft Excel. Bahan yang digunakan adalah gula merah tebu yang diproduksi oleh OKM Bumi Aceh dan produk pesaing yaitu gula merah tebu soya Agrina dan gula Jawa alamiah. Data yang diperlukan yaitu adalah primer dan data sekunder. Data di primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara responden. Responden terdiri dari 4 orang yang sudah dianggap mengerti dan paham dengan kondisi dan permasalahan mengenai industri gula tebu, yang terdiri dari dosen magister teknologi agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, staf bagian EKM, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta pemimpin dan karyawan OKM Bumi Aceh. Pemikiran, yaitu ada beberapa kerangka pemikiran, yaitu adalah OKM Bumi Sirih, analisis lingkungan internal eksternal OKM Bumi Aceh, faktor internal dan faktor eksternal OKM Bumi Aceh, dan posisi OKM Bumi Aceh dalam EPE dan EPE. Tahap penelitian, tahap studi pendahuluan berupa studi pustaka dan survei. Selanjutnya dilakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai analisis EPE dan EPE, studi pendahuluan dilakukan melalui pengkajian pustaka dan survei. Pendahuluan yang menghasilkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh OKM Bumi Aceh dan lingkungan internal dan eksternal terhadap jalannya usaha gula merah tebu OKM Bumi Aceh. Metode analisis penelitian dilakukan di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur
pengamatan lapangan, wawancara dan diskusi dengan pakar, serta pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis internal factor evaluation atau IFE dan external factor evaluation. Analisis ini merupakan identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk dapat memaksimalkan kekuatan atau strategis dan peluang opportunities, namun secara bersamaan bisa meminimalkan kelemahan dan ancaman. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tahapan analisis IFE dan IFE adalah sebagai berikut. Dari pembahasan saya tadi, baiklah saya akan menyimpulkan, yaitu faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan usaha gula salah satu UKM Bumi Asih terdiri dari faktor-faktor yang perlu menjadi fokus utama bagi perusahaan agar dapat terus bertahan dan dalam persaingan. Skor analisis faktor eksternal sebesar 2,812 dan skor analisis faktor eksternal sebesar 3,0315. Kedua skor tersebut di atas 2,5, yang artinya perusahaan memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dan kelemahan yang dimiliki. Mungkin itu saja tugas video saya yang ketiga. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.